mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Sayyidina Imam Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wahdar wa iyyaka min qawlil jahuli ana wa anta dunya fi fadlin wa fi hasabi. Faqad ta'akhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnaw bikana abi. وخالف النفس واستشعر عداوتها وارفض هواها وما تختاره تصبي. وإن دعتك إلى حمل بشهوتها فاشرح لها إثم ما فيه من التعب. واسر بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب. تنفسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب فيا لله من عجب. إلى آخر ما قال. وقال رضي الله عنه في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي 3 مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. إلى آخر ما قال. وقال رضي الله عنه في كتابه الرسالة المعاونة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أن المراقبة من أشرف المقامات وأرفع المنازل وأعلى الدرجات، وهي مقام الإحسان المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل واحد من المؤمنين يؤمن بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم أن الله معه أينما كان لا يخفى عليه شيء من حركاته وسكناته. ولكن الشأن في دوام هذا المشهد وحصول ثمرته التي أقلها أن لا يعمل فيما بينه وبين الله عملا يستحي أن يراه عليه رجل من الصالحين. وهذا عزيز وما وراءه عز منه إلى أن يصير العبد في آخر الأمر مستغرقا بالله تعالى وفانيا عما سواه، قد غاب عن الخلق بشهود الحق والتحق بمقعد سرق عند مليك مقتدر. إلى آخر ما قال.
نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat bergabung, untuk dapat sama-sama kita mengikuti dan menghadiri pelaksanaan sholat isya berjamaah ba'diyah serta dilanjutkan membaca zikir yang ada dalam Ratibul Haddad serta dilanjutkan dengan membaca salawat dan salam serta sifat-sifat dan sejarah daripada manusia yang agung dan mulia, junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Ad-Dibat, dan juga dilanjutkan dengan membaca kitab Diwanul Haddad, kitab Nasairuddiniyah, kitab Risalah Muawanah, yang insyaallah kesemuanya itu bukan perkara-perkara dan bukan hal-hal yang kecil dan sepele, namun semuanya itu adalah merupakan amalan-amalan dan hal-hal yang sangat besar dan sangat berat dalam timbangan kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah niat kita semuanya dijadikan niat yang ikhlas semata-mata berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nikmat yang begitu luar biasa di saat kita bisa hadir di majelis yang isinya adalah zikir-zikir, sebutan-sebutan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebutan-sebutan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang istimewa yang patut untuk perlu selalu kita ingat dan perlu patut untuk selalu kita jaga di dalam kita mengamalkan dan melaksanakannya. Apalagi malam hari ini merupakan malam Sabtu yang terakhir di bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah. Malam hari ini masuk malam yang ke-30. Kalau memang tadi tidak ada pengumuman ya, kalau mengikuti kalender yang ada, hari Jumat tadi tanggal 29 Dzulhijjah dan besok tanggal 30 Dzulhijjah. Berarti sudah benar-benar kita ini berada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah dan di penghujung daripada tahun 1440 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal saleh kita yang telah kita tunaikan setahun selama 1440 Hijriah, semoga semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, insyaallah semuanya akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi di penghujung tahun ini bisa dibilang tergantung masing-masing. Ada yang menutup hari, menutup pekan, menutup bulan, bahkan menutup tahun itu dengan hal-hal yang baik. Maka orang itu disebutkan memperoleh, mendapatkan husnul khatimah. Ya. Makanya dalam keseharian itu sholat maghrib begitu padat, begitu ramai di mana-mana berjamaah. Kenapa? Karena pada hari itu pergantian waktu.
antara waktu siang masuk waktu malam, antara tanggal 1 masuk tanggal 2 dengan terbenamnya matahari. Ya, jadi luar biasa sekali ketika kita bisa menutup waktu-waktu kita itu dengan kebaikan. Insya Allah umur kita nanti juga akan ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Bukankah setiap orang mulai dia itu paham, mengerti usia akil balik, pasti harapan dan keinginannya ketika menghadap Allah, meninggalkan dunia yang fana ini, pasti keinginannya adalah husnul khotimah. Ingin punya harta banyak, pangkat jabatan yang tinggi, memiliki bagian daripada dunia, silahkan. Tapi ketahuilah keinginan yang lebih daripada itu adalah keinginan husnul khotimah. Dan husnul khotimah ini, sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya khusus doa bagi orang sakit saja. Ustaz, doakan bapak saya sakit. Doakan apa? Husnul khotimah. Ya, kamu kok minta husnul khotimah, gak minta doanya bapaknya sembuh. Rupanya semua warisan, mau baku remeh, baku dusu deng harta warisan. Ya. Bukan hanya husnul khotimah itu doa khusus bagi orang yang sakit, atau juga husnul khotimah itu bukan khusus doa bagi orang yang sudah tua, tapi siapapun juga, laki, perempuan, tua dan muda, sehat dan sakit. Pesan Nabi kita Muhammad SAW, perbanyaklah minta husnul khotimah. Karena memang tidak semua orang itu mati husnul khotimah, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya orang itu mati dalam keadaan membawa husnul khotimah. Husnul khotimah itu mahal. Hanya satu hal yang begitu luar biasa ketika kita dalam pikiran dan hati kita itu selalu menginginkan husnul khotimah. Melalui begini, tutup hari kita, tutup pekan kita, tutup bulan kita, tutup tahun kita dengan kebaikan. Makanya nanti ketika sudah tanggal 30 Zulhijjah, hari terakhir pada akhir tahun, itu ulama menuntun kita baca doa akhir tahun. Populer itu doa itu di masjid-masjid, ya, dilaksanakan, dibaca doa akhir tahun. Membaca doa akhir tahun itu doanya ada di kitab Yasin, Majmu' Syarif, ya, di kitab-kitab yang biasa dibagikan itu rata-rata ada tertulis di situ, ada tercantum di situ doa akhir tahun dan awal tahun. Ini semuanya adalah, sekali lagi, dalam rangka supaya mengakhiri tahun kemarin dengan kebaikan dan menjemput tahun yang baru dengan kebaikan. Disebutkan man ikhtatama bi khairin waftataha bi khairin kutiba lahu fi khairin. Barang siapa yang menutup harinya atau bulannya atau tahunnya dengan kebaikan, lalu dia buka dengan kebaikan juga, dicatat oleh Allah dia dalam keadaan melakukan perkara yang baik. Itulah rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi dalam setahun dosa sekian banyak, maksiat sekian banyak, kesalahan sekian banyak, pelanggaran sekian banyak, tapi rahmat Allah jauh lebih besar, lebih agung daripada dosa-dosa ini manusia. Kalau seandainya ampunan Allah itu lebih kecil daripada dosa-dosa maksiat, sudah lama manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu. Tapi karena luar biasa rahmatnya Allah, apalagi rahmatnya Allah bagi kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa sekali. Ya,
begitu dahsyat, begitu luar biasa rahmat bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya melalui majelis ini ya, kita bisa mengisi waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan kita yang diberikan oleh Allah dengan perkara-perkara yang baik. Boleh jadi ada kealpaan, ada kekurangan. Dengan kita berkumpul, dengan kita berjamaah, dengan kita hadir di satu majelis kebaikan, insya Allah kealpaan, kekurangan semuanya akan dimaafkan, semuanya akan dilebur, dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan uraikan apa yang disampaikan oleh Imamul Haddad dalam kitab diwannya. Di sini beliau mengatakan kalau yang sebelumnya pada malam Sabtu yang lalu beliau menasihati kita semua supaya menghiasi kita semua punya hati ini dengan sifat keikhlasan, ikhlas ya. Jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan, jaga anggota tubuh kita. Nah, di sini lanjutannya beliau menyampaikan wahdar wa iyyaka min qaulil jahul. Hati-hatilah kalian daripada ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang sangat bodoh, jahul. Yaitu apa? Ucapan-ucapan atau ungkapan yang bersifat membanggakan dirinya. Anak selalu sering menyebut membanggakan dia punya diri. Ini satu perkara yang tidak baik. Bahkan ini bisa dibilang termasuk penyakit hati yang berbahaya. Bisa tergolong daripada sifat ujub, membanggakan dirinya. Wa anta duni fi fadli wa fi hasabi. Kamu itu apa? Kamu itu di bawahku, pangkatmu, nasabmu, keturunanmu, jabatanmu, ya. Kamu itu rendah, kamu di bawah, gak ada artinya. Meremehkan, merendahkan orang lain. Ini nauzubillah min dzalik, ya. Berapa banyak yang sudah mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah jatuh karena terkena penyakit ini. Sudah tinggi, makomnya sudah tinggi karena dia rajin puasa, rajin ibadah, rajin jatuh karena terkena penyakit ini. Dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan dan menghapuskan, menghanguskan amal ibadah yang dilakukan oleh manusia. Begitu manusia itu ujub terhadap dirinya, begitu manusia itu membanggakan diri, apalagi meremehkan makhluk Allah, ya, ini dia bisa jatuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Ini masalah kelihatannya sepele dan remeh, apalagi boleh jadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat itu semuanya nggak sama. Ya tahu? Yang kita lihat itu nggak sama, macam-macam. Bukan yang kita lihat itu semuanya orang berpangkat semua, bukan. Ada yang tidak memiliki pangkat, bukan pejabat semua. Ada yang bukan pejabat. Bukan orang kaya semua, tapi juga ada orang biasa, orang miskin. Bukan orang baik semua, betul tidak? Ada orang yang baik, ada orang tidak baik. Bahkan bukan manusia semua makhluk Allah, ada juga binatang. Saya pernah cerita di majelis yang lalu bagaimana salah seorang ulama yang jadi wali, yang sebelumnya ketika akan berangkat menuntut ilmu itu minta izin sama ayahnya.
Kata ayahnya, boleh kamu pergi menuntut ilmu, tapi tolong datangkan ke sini kepada ayahmu ini makhluk ciptaan Allah yang lebih hina dari dirimu. Cuman itu ayah dia, cuman itu aja. Gampang, tunggu sebentar, saya mau keluar, gak lama. Begitu keluar, melihat ada orang sementara bermaksiat. Waktu saya bersolat ini maksiat. Duduk-duduk jam sholat, terus mau dibawa ke ayahnya. Begitu dia mau bawa, sadar dia. Ini orang maksiat, iya dia sekarang maksiat. Tapi kalau dia minta ampun, bertaubat kepada Allah, diampuni dan taubatnya diterima sama Allah, niscaya kama la dzambalahu, seperti orang tidak ada dosanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang taubat betul-betul dari dosanya itu seperti orang tidak ada dosa. Alhamdulillah. Allah Ta'ala Maha Pengampun ya, luar biasa. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala mengingatkan, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka itu telah melampaui batas, kelewatan, maksiatnya top, katakan kepada mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, dahsyat luar biasa rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Makanya sampai heran kalau sampai ada orang itu menutup rahmat Allah ya untuk orang lain. Jadi seakan-akan cuma dia saja yang dirahmati ya, padahal rahmat Allah itu mencakup siapapun juga. Tidak boleh kita membatasi rahmat Allah. Satu kali di zaman Nabi itu masjidnya kan bukan seperti ini, bukan pakai keramik, bukan pakai Marcel begini, bukan pakai karpet tanah. Ada orang Badui pedalaman dari gunung masuk masjid, kencing dalam masjid. Ketika kencing dalam masjid, sahabat akan mengejar. Ya, kata Rasulullah, dah tinggalkan dia, jangan biarkan. Kalau kamu kejar dia lari satu masjid penuh kencing aja. Sampai begitu tuntas selesai didatengin sama Nabi. Wahai orang Badui, ini masjid, kata Nabi. Oh masjid? Iya masjid ini, nggak boleh kencing di sini. Dikasih tahu sama Nabi dengan penuh lemah lembut. Akhirnya Badui tadi mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain jangan dirahmati. Karena dia semua sumpah kita tadi, dia sudah memarah sama kita. Nabi Muhammad ketika orang Badui, orang pedalaman tadi itu berdoa, Nabi Muhammad mendengar doa orang Badui tadi, tersenyum sampai kelihatan gigi geraham beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum Nabi Muhammad SAW mendengar doa Badui tadi, karena lugu polos. Sambil Nabi mengatakan, jangan kamu sempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, jangan kamu bikin sempit. Rahmat Allah itu besar, jangan kamu bikin kecil. Nah begitu juga ya, yang kita lihat macam-macam tadi. Lihat orang maksiat, dia pikir ini dia lebih hina, maksiat. Saya melakukan kebaikan, saya dari majelis, saya habis sholat, saya habis ini. Kamu apa cuma duduk, kamu sadar dia, kalau saya sholat, saya ke majelis, saya melakukan kebaikan, kebaikan yang saya lakukan belum tentu diterima sama Allah. Itu orang maksiat, dia tobat, diampuni sama Allah, dia belum tentu lebih hina dari aku. Jalan lagi dia, cari dapat lagi, ya bukan dia, bukan. Sampai akhirnya dia menemukan seekor binatang. Ini anjing, ini pasti lebih hina dari aku. Ya, begitu dia berpikir semacam itu, sadar
ini binatang, nanti di akhirat dia tidak akan disuruh sama Allah melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Tapi kalau saya melewati sirat, kalau saya selamat, lolos ketika melewati sirat, saya akan lebih baik daripada. Tapi kalau tidak, belum tentu saya lebih mulia daripada binatang sekalipun. Ini satu pelajaran yang luar biasa untuk mematikan sifat sombong, sifat takabur, sifat ujub, bangga diri yang ada dalam diri kita. Jelas ya? Ini satu pelajaran yang luar biasa sekali. Nah, setan aja, setan itu kan sudah sekian lama di dalam surga, diusir sama Allah. Karena apa diusirnya? Apakah karena bukan tidak mau ibadah kepada Allah? Setan itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Tapi diusirnya setan dari surga itu karena sombong, melawan, menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasakan dirinya lebih baik daripada manusia, daripada Nabi Adam pada saat itu. Asjudu li basharin khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku apa dengan Allah? Apakah aku sujud dengan manusia yang kamu ciptakan dari tanah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, dan Adam kamu ciptakan dari tanah. Api lebih berharga, lebih terhormat daripada tanah. Ana khairum minhu. Ini ana menyebut-nyebut dia punya diri, bangga-bangga diri. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Padahal semuanya malaikat semua pada sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis membangkang dan sombong. Fakhruj fa innaka rajim, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya nasihat yang disampaikan oleh Imam Haddad ini sangat mengena sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, boleh jadi Allah Ta'ala kasih kelebihan sama kita, dan itu memang haknya Allah. Innallaha yu'ti fadlah man yasha. Allah Ta'ala memberikan karunia keutamaan itu kepada siapapun yang dikehendaki sama Allah. Kita nggak bisa komplain sama Allah, mau protes sama Allah nggak bisa. Kelebihan harta, kelebihan pangkat, kedudukan, jabatan, kelebihan nasab, keturunan, kelebihan macam-macam kelebihan Allah Ta'ala yang kasih, kita nggak bisa protes. Kita tidak bisa komplain kepada Allah, dan juga itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita berbangga-bangga diri dan sombong-sombongan. Ya, na'udzubillah min. Kalau sampai Allah Ta'ala kasih nikmat, kasih kelebihan, kasih keutamaan, lalu digunakan untuk membangga-banggakan dan menyombongkan diri, bukan semakin terangkat kedudukannya, tapi semakin jatuh hina di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian dalam kitab Nasha'id Diniyah tadi, salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Haddad adalah beliau menyampaikan, ya, orang yang akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman itu adalah siapa? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Akan merasakan nikmatnya iman, rasanya iman, lezatnya seperti apa? Siapa yang bisa? Yang mereka itu ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia merasakan lezat. Contoh ya, yang berkaitan sama tahun Hijriah ini, peristiwa apa itu? Hijrah. Hijrah itu apa? Pindah. Hijrah itu apa? Meninggalkan. Hijrah
Yang terjadi di zaman Nabi yang sampai dijadikan tahun Hijriah ini, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabat meninggalkan kota Mekah pindah ke kota Madinah. Ini bukan